bersama kami di Sumpati.tv. Nah, kali ini kita lagi bersama paslon-paslonnya SMA Negeri 4. Karena SMA Negeri 4 Bukit Tinggi mau mengadakan sebuah demokrasi, yaitu pemilihan ketua dan wakil OSIS baru tahun 2023 tentunya. Nah, sekarang udah ada nih terpampang wajah-wajah cakep dan ganteng-ganteng semuanya. Nah, kalau gak kenal maka gak sayang dong. Tentunya kita kenalan dulu nih. Mulai dari siapa ya? Paslon 1 dulu dong. Baik, terima kasih Kak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atarik Andika. Saya calon ketua OSIS nomor urut 1. Halo sahabat Sumpati TV semuanya. Perkenalkan, nama aku Lutfi Fahmara dan aku sebagai calon wakil ketua OSIS paslon nomor 1. Halo Sobat Sumpati semua, ketemu lagi nih sama aku Anissa Rahman sebagai calon ketua OSIS paslon nomor 2. Halo penonton Sumpati TV semuanya, saya adalah Bintang Fazil Aulia, calon wakil ketua OSIS paslon 2. Halo Sobat Sumpati semua, perkenalkan saya Afiliani Erdi Azhara, calon ketua OSIS dari paslon nomor 3. Halo sahabat Sumpati semua, perkenalkan nama saya Muhammad Lutfi Ramadan Adin dan saya sebagai calon wakil ketua OSIS nomor 3. Oke, baiklah. Halo semuanya, apa kabar nih? Halo. Oke, baik. Nah, teman-teman di rumah juga pasti bingung ngapain sih udah ada paslon-paslon di sini. Dan sebelumnya aku ngucapin selamat dulu udah terpilih untuk menjadi calon-calon ketua dan wakil ketua OSIS tahun 2023 nantinya. Nah, mungkin untuk teman-teman semuanya di rumah pada bingung nih sekarang mau milih yang mana, antara 1, antara 2, ataupun antara 3. Nah, mungkin untuk nggak membimbangkan lagi, kita tanya-tanya langsung nih ke paslon-paslonnya masing-masing. Oke, nah pertanyaan aku nih, semuanya pasti di sekolah itu punya OSIS ya, masing-masingnya organisasi OSIS gitu. Menurut teman-teman nih gitu, gimana sih OSIS itu gitu? Gimana sih? Oke. Udah? Oke, aku mau tanya dulu, aku pengen dengar jawaban paslon nomor 1 dulu. Oke, aku mewakili wakil aku juga. Apa sih OSIS itu? Kalau menurut aku ya, OSIS itu organisasi tertinggi di sekolah. Sehingga kalau menurut aku seluruh ekskul di sekolah itu wajib hukumnya untuk melaporkan segala sesuatu kepada OSIS. Sehingga istilahnya OSIS itu adalah pengamat ataupun istilahnya kepala sekolahnya ekskul-ekskul lah ya. Makanya OSIS pun bertugas untuk menaungi ekskul-ekskul. Ya, oke. Itu untuk penjelasan dari paslon nomor 1. Selanjutnya kita dengar nih paslon nomor 2 gimana pendapatnya tentang OSIS itu. Oke, sebelumnya terima kasih nih Kak Nisa mewakilkan wakil Nisa Bintang untuk menjawab pertanyaan dari Kak tadi. Tadi kan Kak nanya nih tentang apa sih OSIS itu kan. Kalau menurut Nisa sendiri, OSIS itu adalah organisasi sekolah yang dimana ibaratnya tuh dia adalah kastanya tertinggi dari para siswa-siswa di sekolah tersebut. Jadi ibaratnya itu semacam kayak pengamat, ya benar tuh kata Arik tadi, kayak pengamat, pengayom para siswa-siswi juga, dan juga kayak sebagai pemonitor bagaimana kerja siswa-siswi itu. Jadi kayak ibaratnya tuh penghubung antara siswa dengan guru ataupun wakil kepala sekolah ataupun kepala sekolahnya gitu Kak. Oke. Nah, untuk paslon 3 ini gimana pendapatnya? Baik, kalau Ara dari paslon nomor 3 mewakili wakil Ara juga. Menurut Ara, OSIS tuh benar yang kayak Arik sama Nisa bilang tadi, sebagai penghubung antara siswa-siswa di sekolah dengan guru-guru. Terus juga organisasi OSIS ini kan organisasi yang istilahnya tuh yang paling tinggi di sekolah, yang paling dihormati sama siswa-siswi di sekolah gitu kan. Terus OSIS itu jadi sarana bagi para siswa-siswi untuk kayaknya ada yang ngeluh, gini ngasih saran gitu. Tempat ngadu ya berarti? Ya, tempat ngadu. Nah, oke teman-teman semuanya, itu tanggapan teman-teman calon-calon ketua dan wakil OSIS tahun ini tentang apa itu OSIS. Sebelumnya aku nih pengen tahu nih dan penasaran banget sih apa visi teman-teman aja, visi aja ya, visi aja.
visi teman-teman semuanya yang ada di sini. Boleh aku bertanya dulu mulai dari urut terakhir dulu nih. Dari nomor paslon nomor 3, visinya apa sih untuk OSIS tahun ini? Oke, kalau dari paslon nomor 3 nih, visinya tuh yang pertama ada mengutamakan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa untuk setiap kegiatan di sekolah. Terus yang kedua itu ada mengadakan program-program di bidang sosial dan keagamaan yang berlandaskan dan berazaskan nilai-nilai Pancasila. Terus visi yang ketiga itu mengadakan suatu acara sebagai sarana penampilan bakat dan kreativitas siswa-siswi di sekolah seperti creativity students, terus fashion show, pakaian kerja, juga event-event lainnya. Terus yang keempat itu sebagai untuk merangkul ekstrakurikuler dan organisasi agar lebih aktif sehingga terbentuknya rasa kekeluargaan dan persaudaraan antar siswa-siswi di sekolah. Terus selanjutnya itu ada kami bakalan mengadakan olimpiade akademik dan non-akademik yang sebagai sarana pengembangan bakat, ilmu, serta skill para siswa-siswi. Nah, oke, itu visinya dari paslon nomor 3. Selanjutnya kita berlari ke paslon nomor 2. Ya, saya Bintang dari paslon nomor 2. Kalau visi dari paslon nomor 2 yaitu menjadikan OSIS sebagai organisasi yang kompeten sehingga dapat menjadi wadah untuk menampung bakat dan memperluas kreativitas siswa dan siswi SMA Negeri 4 Bukit Tinggi. Oke, bagus visi misinya. Nah, selanjutnya dan dari tadi ada 3, 2 dan tentunya 1, kita dengerin. Baiklah, kalau visi dari paslon nomor 1 menjadikan OSIS sebagai teman dan sahabat siswa serta akan menampung seluruh aspirasi siswa dalam bentuk beberapa program pendukung yang diperlukan dan menjadikan SMA 4 Bukit Tinggi sebagai tempat yang menyenangkan untuk belajar, untuk mencapai cita-cita serta tempat yang menyenangkan untuk bergaul bersama teman-teman sehingga akan menjadi memori terindah bagi teman-teman kakak-kakak senior yang sudah pernah bersekolah di sekolah ini, Kak. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk visi misinya teman-teman semuanya gitu. Nah, jadi selanjutnya pasti masih teman-teman di rumah masih bingung banget nih. Karena semuanya jawaban tadi dengar visinya aja tuh udah wow banget. Nah, aku mau tanya lagi nih, biar meyakinkan teman-teman nih bahwa pilihan teman-teman tuh nggak salah nantinya gitu ya. Oke, apa sih motivasi teman-teman semuanya untuk mengikuti OSIS ini dulu? Dari paslon nomor 1 boleh? Berarti ini motivasi perorangan? Iya, boleh. Motivasi juga ya. Baik, motivasi untuk saya sendiri tuh untuk paslon, Kak? Paslon juga boleh. Oke. Kenapa nyiptain visi misinya gitu? Kalau untuk paslon sendiri, visi itu si motivasi saya tadi adalah ingin membangun si SMA 4 ini menjadi lebih bagus gitu loh. Istilahnya seperti akan menjadi contoh bagi SMA-SMA lain. Karena itu ada di beberapa misi saya ingin membuat beberapa program baru seperti adanya ekskul e-sport, art club dan juga Korean club. Itu kan masih jarang tuh Kak di sekolah-sekolah. Nah, maka dari itu Arik bikin di misi Arik dan Lulu biar sekolah lain lihat, wah SMA 4 punya e-sport nih, boleh juga nih ditiru. Nah, ataupun seperti adanya layanan call center dan layanan pengaduan. Nah, itu kan masih jarang ya Kak di sekolah-sekolah. Jadi pengen nyari gitu, SMA 4 tuh dipandang dengan sekolah lain, wah SMA 4 ada ini, boleh nih kita tiru. Mungkin gitu kalau Arik. Jadi ada kata-kata wahnya untuk SMA Negeri 4. Okay. Biar mengharumkan nama sekolah gitu loh. Nah, oke, kita lanjut. Tadi kata wah untuk SMA Negeri 4. Kalau sekarang paslon nomor 2, kata apa nih yang keluar? Oke. Nah, sebelumnya menurut Nisa motivasi dari paslon nomor 1 tuh bagus banget gitu kan, untuk pengen membuat sebuah wah gitu dari SMA 4 sendiri. Cuman berbeda nih, kayak agak beda dikit lah sama Nisa. Kalau bagi paslon nomor 2 sendiri tuh alasan kenapa motivasinya itu kalau ingin OSIS nih Kak
adalah ingin mengorganisir dari siswa-siswinya, mengorganisir dari kegiatan siswa-siswinya. Jadi ibaratnya tuh kami tuh lebih ingin memperkokoh di bagian dalamnya dulu Kak. Jadi sebelum kita bilang wah ke yang luar, kita tuh harus benar-benar menyiapin di dalam sekolah, di dalam dulu Kak. Jadi kalau misalnya event-event yang tingkat-tingkat sekota Bukit Tinggi ataupun Sesumbar, kita tuh udah punya ibaratnya tuh kita udah kokoh duluan Kak. Jadi mau event sebesar apapun, mau apapun kegiatannya, kita tuh udah ibarat tuh pondasinya itu udah kuat gitu Kak. Makanya itu adalah motivasi dari paslon nomor 2 Kak. Sebab itu divisinya itu menjadikan OSISnya itu sebagai organisasi yang kompeten Kak. Jadi bisa menampung seluruh ibaratnya itu seluruh bakatnya, seluruh imajinasinya para siswa. Jadi setelah ditampung tuh bakat maupun minatnya siswa, kita tuh bisa memperkokohnya sekolah itu sendiri Kak. Nanti baru kita bilang ke sekolah lain kayak kami tuh wah, terus kami tuh juga tersusun rapi gitu Kak. Gitu. Oke, jadi kokoh kata kunci untuk paslon nomor 2. Nah, untuk paslon nomor 3 nih. Baik, untuk paslon nomor 3 itu motivasi kami salah satu misi kami yaitu mengadakan olimpiade akademik dan non akademik. Itu jadi kan kami nih beberapa kali dengar juga sayang banget nggak ada olimpiade non akademik yang ini yang itu, terus pengen dong besok ini ada olimpiade non akademik kegiatan yang ini. Nah makanya paslon nomor 3 tuh bikin misi yang berkaitan dengan olimpiade non akademik dan akademiknya juga. Oke, nah kalau kata paslon nomor 3 nih gitu ya, tentunya kayak non olimpiade ataupun non akademik ataupun akademiknya gitu. Itu kata kunci motivasi dari visi misinya teman-teman paslon ini nih gitu. Nah, yang selanjutnya nih, aku mau nanya nih, kalau teman-teman nih bayangin ya, nanti mungkin beberapa hari lagi menjelang pemilihan ini, teman-teman ternyata terpilih nih dan dipercaya oleh masyarakatnya SMA Negeri 4 Bukit Tinggi untuk menjadi ketua ataupun wakil OSIS tahun 2023 ini. Apa sih kontribusinya teman-teman untuk OSIS dari paslon nomor 2 dulu deh aku minta. Tadi 1, 2. Oke, sebelumnya terima kasih nih Kak, pertanyaannya sangat bagus banget nih Kak. Jadi kan ibaratnya tuh kalau misalnya paslon nomor 2 nih ternyata terpilih, diamanahkan gitu kan menjadi ketua dan wakil ketua OSIS. Nah, amin sih sebenarnya. Amin. Nah, kita doakan. Tentu amin. Tentu ada banyak hal yang akan kami lakukan sebagai wakil dan ketua dan wakil ketua OSIS nih Kak. Kayak tentunya kami akan menjalankan visi misi kami tentunya. Di samping itu kami juga dari visi misi kami, tentu kami akan meminta masukan gitu Kak. Jadi kayak minta masukan dari kelas atau ekskul. Jadi kayak ibaratnya tuh kami bukan cuman berjalan sesuai dengan misi kami yang udah kami buat Kak, tapi kami juga bakal nanti kayak ibaratnya tuh meminta ataupun meminta saran, misalnya Kak, misalnya angkatan nih mau buat ini nih, kami bakal tampung Kak. Terus nanti kami diskusikan, kalau misalnya memang memungkinkan, pasti kami akan kerjakan Kak. Jadi ibaratnya tuh kami tidak bakal terpatok dengan misi yang kami buat Kak, tapi kami tuh lebih ke kayak merangkul siswa-siswi gitu Kak, supaya nanti misalnya siswa-siswi lagi pengen nih ini nih, oke, kita coba gitu Kak. Jadi ibaratnya tuh ingin membuat OSIS tuh nanti kayak lebih merangkul, lebih dekat gitu Kak sama siswa. Oke, jadi intinya menerima aspirasi teman-teman nih paslon nomor 2. Oke, paslon nomor 3 dulu. Oke, boleh aku ulang. Jika teman-teman tuh paslon nomor 3 nih dipercaya oleh SMA Negeri 4 nih, warga SMA Negeri 4 untuk menjadi ketua dan wakil OSIS gitu ya. Apa sih kontribusinya yang akan dilakukan gitu? Baik, kalau seandainya insya Allah kalau paslon nomor 3 terpilih menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS untuk SMA Negeri 4 Bukit Tinggi, kontribusi kami untuk SMA ini itu yang pastinya kami akan memajukan dan menaikkan nama SMA Negeri 4 Bukit Tinggi. Lalu kami juga akan meningkatkan kinerja ekskul-ekskul
dan juga kami akan lebih bersosialisasi ke seluruh warga SMA Negeri 4 Bukit Tinggi. Oke, bagus banget nih jawabannya. Dan terakhir aku mau denger nih paslon nomor 1 gitu. Baik, terima kasih Kak. Nah, kalau untuk paslon nomor urut 1 pun apabila kami terpilih, tentunya di saat pertama tentu kami akan memulai untuk merancang beberapa proker sesuai dengan visi dan misi kami. Nah, seperti tadi Arik bilang ada pembentukan beberapa ekskul baru seperti e-sport, art club, dan juga Korean club. Mungkin kami akan mulai dari pertama dengan membentuk si proposalnya dulu, terus kita ajukan kepada pembina dan semoga langsung di ACC gitu kan. Nah, jadi langsung nanti ada ekskul baru di SMA 4 dan juga serta tentunya mungkin tadi Nisa juga bilang ya tentang organisir. Tentu sebelum kita melakukan sesuatu memang kita harus mengorganisirnya dengan baik dulu ya. Makanya sudah pasti kita harus mengorganisir tersebut dan seluruh proker kita yang ada pada visi misi mungkin akan dimulai untuk dirancang-rancang dan untuk dilaksanakan selama 1 tahun ke depan. Oke, nah jawabannya sangat-sangat bagus nih dari perwakilan paslon kita nih masing-masing. Aku aja yang duduk di sini bingung mana yang mau harus dipilih, masih bingung nih mana yang harus, kayaknya bagus-bagus deh semuanya, tapi yang akan naik nanti ada 1 paslon. Nah gitu. Nah selanjutnya nih tadi udah terpilih gitu kan, pasti udah ada nih teman-teman punya anggotanya masing-masing gitu kan. Jika ada pengurus yang lebih mementingkan egonya masing-masing gitu, terus daripada kepentingan bersama, apa yang teman-teman akan lakukan jika itu terjadi? Nah, udah bisa nih dipahami nih pertanyaannya ya. Terus aku mau dengar paslon nomor 1 dulu deh. Oke, baik, terima kasih Kak. Pertanyaannya tadi tentang apabila ada nanti ada sudah terpilih dan sudah dilantik, ada salah satu anggota yang tidak ingin bekerja istilahnya ya. Nah, kalau begitu mungkin nanti secara personal akan kita tanya permasalahan atau inti permasalahan dari mengapa dia nggak mau gitu, ataupun mengapa dia lebih mementingkan ego dia. Nah, sedangkan saat kita pun LDK bersama-sama, kita udah komitmen gitu loh, komitmen kita bakalan bersama-sama untuk berjuang selama 1 tahun ke depan. Tanya dulu kita istilahnya secara personal, mungkin nanti aku dan wakil aku akan bertanya, kenapa sih kamu nggak mau gitu, ada masalah apakah ada apa yang membuat kamu ada ganjal gitu istilahnya di dalam organisasi ini sehingga kamu nggak mau bekerja. Mungkin dari Arik itu aja sih, lebih ke bertanya secara personal dulu. Oke, nah selanjutnya paslon nomor 2. Oke Kak, kan tadi pertanyaan tuh tentang bagaimana kalau misalnya ada anggota OSIS nanti yang kayak lebih menurutkan egonya sendiri gitu kan Kak. Nah kalau bagi paslon 2 sendiri dan terutama Nisa sama Bintang, itu mungkin bakal tentu saja kayak Ari kan nanya dulu nih ada apa nih sebenarnya yang terjadi. Terus juga mungkin Nisa nanti bakal jelasin kayak kita nih sebuah organisasi gitu kan. Tentu ego tuh bukan hal yang kayak wajib dilaksanakan gitu kan Kak. Karena kalau misalnya dalam suatu organisasi itu ada ego, tentu organisasi itu nanti kayak cuman satu arah gitu Kak. Karena kan harusnya kan organisasi itu harus dilaksanakan tuh secara berdasarkan musyawarah, berdasarkan hasil pendapat bersama, bukan kayak semata-mata hanya karena ego satu orang aja kan Kak. Nah tentu kami akan mengulangi kembali bahwa organisasi itu tidak boleh menekankan ego sendiri gitu kan Kak. Kayak ibaratnya itu kepentingan bersama di bawah kepentingan sendiri. Terus nanti habis Nisa bilang ngasih tahu kan Kak, mungkin bakal Nisa lihat lagi apakah masih egonya masih segitu banget kah atau gimana. Kalau misalnya masih, ternyata mungkin Nisa bakal kayak ibaratnya itu deep talk, kayak ngomong ada apa sih sama kamu gitu kan, kayak kamu tuh emang gini kah orangnya atau gimana gitu kan Kak. Nanti kalau misalnya udah gitu, mungkin Nisa bakal ngasih pengertian lagi Kak. Nah kalau misalnya udah dikasih pengertian lagi dan masih melakukan hal yang sama, mungkin Nisa
ngomongnya bukan sendiri lagi sama dia Kak. Mungkin Nisa bakal ajak para pembina gitu kan Kak untuk memperbincangkan masalah ini gitu Kak. Terus nanti kalau udah dibincangkan sama pembina, mungkin hatinya akan terketuk gitu kan Kak. Nah semoga aja sih gitu. Tapi Nisa berharap untuk anggota OSIS 2023 tidak ada yang menekankan egonya sendiri sih Kak. Oke, kita harapkan itu. Oke, selanjutnya paslon nomor 3. Baik Kak, Ara bakalan mengulang pertanyaan Kakak. Kakak kan tadi nanya nih, gimana kalau seandainya saat sudah dilantik dan terpilih menjadi anggota OSIS, ada salah satu anggota yang mementingkan egonya sendiri dan tidak mau turut untuk bekerja. Nah, kalau bagi Ara sendiri, itu sama kayak yang Arik sama Nisa bilang tadi, itu bakalan ditanyain dulu masalahnya ada apa, terus ngajakin ngasih pengertian kenapa kalau di OSIS tuh nggak boleh mementingkan ego sendiri. Terus Ara juga bakal ngayomi dia supaya dia tuh jangan mentingin ego sendiri. Kan kalau misalnya mentingin ego sendiri juga nggak bagus kan. Kita OSIS itu satu kesatuan. Terus juga bakalan ngayomi semua anggota sih Kak supaya nggak ada yang mementingkan egonya sendiri. Oke, nah aku harap teman-teman semuanya organisasi itu adalah kebersamaan intinya ya. Jadi dan diharapkan semuanya itu bekerja sama dengan baik. Nah tentunya adanya ketua dan wakil sebagai arahannya gitu. Nah mungkin aku mau tanya satu aja lagi pertanyaan nih gitu untuk teman-teman semuanya. Apa yang membuat teman-teman tuh yakin nih terpilih menjadi ketua dan wakilnya OSIS tahun 2023, dan apa yang membuat orang yakin bahwa teman-teman tuh harus milih paslon ini sebagai ketua dan wakil OSIS tahun 2023. Boleh silakan nomor paslon nomor 3. Baik, di nomor paslon 3 sendiri Kak, kami tentunya Ara dengan Lutfi pastinya bakalan mewujudkan visi dan misi kami, yaitu dimana kami itu memiliki visi yang mau menjadikan OSIS SMA Negeri 4 Bukit Tinggi serta siswa-siswanya menjadi individu yang lebih bertakwa, beriman, terus bertanggung jawab, bermutu, terus pengen juga menjadikan OSIS SMA Negeri 4 serta siswa-siswinya menjadi lebih berkualitas. Terus juga di visi misi kami juga menyatakan kalau kami bakal ngadain program-program di bidang sosial, terus di bidang keagamaan yang berlandaskan dengan nilai-nilai Pancasila, yang dimana itu tuh salah satu prinsip di Indonesia. Oke, lanjut paslon nomor 2. Nah, tadi kan Kak nanya nih, hal apa yang buat orang pengen milih kami gitu kan Kak. Nah, kalau untuk paslon 2 sendiri, tentunya mungkin kalau dari paslon-paslon lain, paslon nomor 2 tuh yang visi misinya paling dikit Kak. Sebenarnya visi misi paling dikit tuh adalah wujud dari kami tuh bener-bener mikirin apa hal yang bakal bisa gitu, paling bisa terwujud Kak. Soalnya gini Kak, menurut Nisa sendiri, misi itu kalaupun banyak, kalau misalnya terlalu sukar untuk dilakukan, rasanya malah nanti jadi janji-janji palsu kan Kak. Nah sebab itu menurut Nisa, itu sebabnya visi dan misi Nisa tuh kayak bener-bener singkat, padat, dan jelas. Makanya paslon 2 tuh yang paling sedikit visi misinya Kak. Terus alasan kenapa warga siswa-siswi SMA Negeri 4 tuh harus milih kayak ibarat itu milih paslon 2 ya Kak. Yang pertama tuh tentunya untuk Nisa sendiri tuh udah tahun sebelumnya sudah menjabat gitu Kak, menjadi OSIS. Jadi ibaratnya tuh udah ada pengalaman Kak. Jadi sedikit banyaknya Nisa tuh udah banyak tahu tentang gimana di SMA Negeri 4 Bukit Tinggi Kak. Jadi ibaratnya gak bakal canggung di awal jadi pelantikan jadi ketua OSIS. Nah selanjutnya
Nisa, visi dan misi yang kami laksanakan itu kan benar-benar singkat, padat dan jelas Kak. Jadi akan kami laksanakan seefisien mungkin. Dan kami juga bakal tidak lupa juga bakal ambil aspirasi gitu Kak dari para siswa-siswi ataupun warga sekolah SMA Negeri 4 Bukit Tinggi. Mungkin sekian itu aja sih Kak. Oke, kita lanjut di paslon nomor 1. Baik, terima kasih Kak. Sebelumnya aku itu ya ada yang agak mengganjal gitu tadi. Tadi paslon nomor urut 2 bilang gitu ya, visi misi itu harus singkat, padat dan jelas dan harus dipikirkan apakah kedepannya akan terwujud atau tidak. Tidak seperti paslon yang lain. Itu Arik agak gimana gitu Kak, seolah-olah Nisa paslon nomor urut 2 bilang bahwa paslon 1 dan 3 tidak memikirkan sebelum membuat membuat visi dan misi. Tentunya dari paslon 1 sendiri tentunya kami memikirkan dan tentunya ada konsultasi sebelum kami membuat visi misi. Kami konsultasi dulu dengan pembina, Bu, kira-kira apakah kita boleh melakukan ini. Nah makanya kami berani membuat visi misi tersebut karena kami sudah sudah konsultasi dulu dengan guru, dengan pembina, apakah ini memungkinkan untuk kita lakukan selama 1 tahun ke depan. Jadi untuk semuanya siswa-siswa SMA 4 Bukit Tinggi, jangan khawatir karena tentunya insya Allah dengan izin Allah visi misi kami akan kami jalankan dengan benar, dengan tepat. Dan tentunya sudah kami pikirkan dengan matang apakah akan bisa terwujud. Dan Arik pun sama dengan Nisa sudah ada pengalaman selama 1 tahun ini di 1 tahun yang lalu di OSIS di periode 2022. Tentunya udah adalah pikir, oh ini tahun kemarin nggak bisa nih, berarti tahun sekarang nggak bisa dimasukin ke dalam visi misi. Dan untuk kenapa harus seluruh paslon memilih nomor 1? Intinya cuma bersama kami itu OSIS hadir di mana saja, kapan saja, untuk semua. Sehingga seluruh aspirasi siswa akan kami dengar dan juga sesuai dengan visi kami mendengar aspirasi dan juga menjadikan OSIS sebagai teman dan sahabat siswa. Oke, nah tepuk tangan dulu dong untuk kita semuanya. Bagus banget nih jawaban-jawaban dari paslon masing-masing paslon gitu kan. Oke, nah teman-teman itu tadi aku harap dengan adanya video ini teman-teman gak bingung lagi nih harus milih yang mana nih antara paslon 1, paslon 2, paslon 3. Paslon 1 bagus, paslon 2 bagus, paslon 3 juga bagus. Mereka adalah pilihan dari guru masing-masingnya. Nah, oke teman-teman, jangan lupa nih sebentar lagi akan ada pemilihan gitu ya. Jangan lupa diikuti pemilihannya dan jangan sempat ada yang golput nih gitu ya. Dan aku harapkan semuanya akan berjalan dengan lancar pemilihannya dan semoga yang terpilih nanti akan memegang dan melaksanakan visi misinya yang udah disampaikan ke kita masing-masing gitu ya. Oke, nah untuk hari ini mungkin cukup sampai di sini dan aku Alia Fatia Putri mohon pamit ya gitu. Dan untuk teman-teman semuanya selamat bekerja keras dan terima kasih. Dan untuk teman-teman di rumah jangan lupa like, comment, and subscribe dan share ke teman-teman semuanya. Dan aku ucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.